Bengkulu Selatan atas nama terlampir. Di sini saya lampirkan namanya. Di sini memang seluruh komisioner Bawaslu ada 3 orang dan seluruh komisioner KPU ada sekitar 6 orang. Tapi fokus utama kami itu untuk Bawaslu itu Ibu Erina Okriana karena dia divisi pengawasan. Kemudian untuk komisioner KPU itu Pak Edvan Diansari karena dia divisi teknisnya. Tapi secara keseluruhan kami lampirkan semua. Kemudian sketsa dugaan kecurangan KPU dan Bawaslu. Di sini teradu KPU dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama terlampir diduga telah bekerja sama melakukan tindak kecurangan dalam proses tahapan pilkada jalur perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena telah diduga melakukan tindakan melanggar hukum seperti merekayasa, menukar, dan merubah serta memalsukan hasil penilaian data dukungan perbaikan Bapak Paslon, Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Di sini kami menyampaikan reka kejadian yang mana saat dukungan awal yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 5.241. Ini memang agak panjang tapi sangat penting sekali saya jelaskan. Sehingga kekurangan dalam dukungan perbaikan adalah sebanyak 6.337. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2020 di kantor KPU Kabupaten Bengkulu Selatan kami telah menyerahkan dukungan perbaikan sebanyak 16.929 dukungan perbaikan. Kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan berkas. Saya minta izin sebentar supaya bisa menyambungkan rekan-rekan sambil baca atau ini juga nggak? Saya ada salinannya. Dilakukan pengecekan kelengkapan berkas yang dilakukan oleh petugas KPU, disaksikan oleh LO, Bapaslon, dan Bawaslu. Dari hasil pengecekan didapat 1.840 data yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS dan 15.089 data dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat. Sehingga dilakukan verifikasi administrasi pada tanggal 27 Juli 2020 sampai 4 Agustus 2020 sesuai jadwal yang dilakukan oleh petugas KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Di sini LO Bapaslon tidak terlibat lagi. Sehingga yang terlibat di verifikasi administrasi ini saya tegaskan hanya KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu hasilnya adalah ada sebanyak 6.640 dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan sebanyak 8.449 dinyatakan memenuhi syarat TMS. Nah, akan tetapi di dalam dukungan tersebut masih terdapat 354 pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT tapi masih difaktualkan di dalam 8.449 tadi. Tapi masih difaktualkan, jadi datanya masih lengkap, masih tetap 8.449. Kemudian juga ditemukan pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 kali kepada bakal pasangan calon perseorangan dan dukungan harus dihitung 1, artinya TMS itu sebanyak 44. Artinya dukungan ganda kami hanya 44 yang di TMS kan, sisanya 0. Sehingga dukungan yang dilanjutkan untuk diverifikasi faktual adalah 8.405. Akan tetapi di dalam 8.405 itu masih terdapat 185 dukungan ganda yang difaktualkan. Nah, kemudian dilanjutkan ke verifikasi faktual data sebanyak 8.405 tadi pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2020 di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan oleh PPS berkoordinasi dengan LO dan diawasi oleh Bawaslu. Artinya 3 pihak terlibat lagi di sini. Hasilnya adalah sebanyak 4.383 dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan 4.022 dukungan dinyatakan memenuhi syarat. Seperti berita acara KPU. Keputusan KPU menyatakan total dukungan awal yang memenuhi syarat sebanyak 5.241 ditambah dukungan perbaikan sebanyak 4.022 yaitu 9.293 sehingga syarat dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat, artinya gagal untuk mencalon. Nah, dugaan kecurangan ada pada saat verifikasi administrasi di mana LO Bapaslon tidak menyaksikan secara langsung proses tersebut. Sehingga jika KPU dan Bawaslu bekerja sama, maka akan sangat mudah untuk dilakukan rekayasa dan manipulasi data. Dugaan sementara adalah telah terjadi rekayasa hasil verifikasi administrasi. Nanti bisa dicek di berkas 6.641 di B1 KWK-nya atau aplikasi Silon KPU. Bisa cek juga, barang buktinya akan di sana juga di aplikasi Silon KPU karena log activity-nya tidak bisa dirubah, tidak bisa dihapus. Di mana dukungan yang sebenarnya memenuhi syarat diubah menjadi tidak memenuhi syarat.
Dalam artian tidak memenuhi syarat tadi dukungan ganda dan dukungan tidak lengkap administrasi. Sehingga dukungan yang sebenarnya memenuhi syarat tidak difaktualkan dan tetap ada di data 6640 yang ada di kantor KPU. Sedangkan dukungan yang tidak memenuhi syarat, yang dukungan ganda, tidak lengkap administrasi, dilanjutkan ke verifikasi faktual. Artinya di sini pokok permasalahannya adalah data kita yang gagal 6640. Di dalam 6140 itu sebenarnya ada data kita yang lengkap. Nah, data yang lengkap ini dibuat keterangannya tidak lengkap sehingga tertahan. Data yang sebenarnya memang tidak lengkap, yang datanya ganda, kurang administrasi, diturunkan. Sehingga di sini ketika kita bicara angka ini tidak akan terlihat. Angkanya tetap stabil 8405. Tidak akan ada terlihat kecurangan. Tetapi ketika kita lihat di lapangan, sedangkan dukungan yang tidak ini saya lanjutkan lagi ya. Kalau kita bicara tentang angka tetap di 8405 dan bisa melanjutkan ke proses verifikasi faktual. Walaupun sebenarnya angka tersebut sudah didesain untuk tidak lolos. Untuk tidak lolos karena data yang memenuhi syarat sebenarnya sudah di bawah 6337. Jadi sebenarnya data kita itu sudah di bawah 6337. Apapun yang akan kami lakukan di lapangan itu tidak akan memenuhi syarat lagi. Buktinya, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya temuan data ganda dan data tidak lengkap administrasi di lapangan yang seharusnya tadi sudah selesai diverifikasi administrasi ya. Salah satu bukti nyata adalah data ganda hasil pencermatan Bawaslu. Dari data berita acara Bawaslu ditemukan sebanyak 6.690. Tapi data yang diturunkan KPU ke lapangan, ke BPS, itu kami lihat ada 970 lebih, hampir 1000 dukungan ganda yang langsung di TMS-kan. Artinya kalau kita bicara di sini 9.000, catat ya angkanya 9.700. Ditambah lagi data ini belum fix 9.700 karena kami masih kehilangan satu kecamatan, itu berapa angkanya. Tapi kami sudah minta data ke KPU tapi belum diberikan ya. Mungkin besok diberikan. Tapi angkanya tidak akan jauh dari 970. Ditambah lagi data ganda baru temuan PPS sebanyak 500 lebih. Jadi tadi data yang 970 tadi temuan Bawaslu. Nah, temuan baru bukan dari temuan Bawaslu di lapangan. Ketika dilakukan pengecekan, oh ini ganda lagi, ini ganda lagi, ini ganda lagi, harus TMS. Itu 500 lebih. Kami belum bisa belum full rekap karena B1.1 KWK-nya ada di KPU. Kami hanya memiliki B1.1 KWK yang bisa difotokopi oleh LOM. Nah, serta ditambah data tidak lengkap administrasi sebanyak 700 lebih dukungan, belum full rekap juga ya. Nah, jika semua dijumlahkan maka sudah ada 2170 dukungan yang memang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat untuk difaktualkan. Tetapi sengaja diloloskan untuk verifikasi faktual. Data tersebut harusnya sudah selesai saat verifikasi administrasi, sehingga harusnya tersisa data memenuhi syarat hanya sebanyak 6.235. Jika dilakukan 6.235, artinya dari awal kami sudah gagal, tidak harus difaktualkan. Tapi jika ini mereka lakukan, kecurangan itu akan terlalu nampak dan pasti kami akan protes luar biasa besar. Makanya sebenarnya kecurangan ini terlalu sistematis kalau saya bilang ya, terlalu rinci dan sangat sulit untuk kita tebak. Oke, saya lanjutkan lagi. Inilah yang kami maksud bahwa kami sudah didesain gagal dari awal. Artinya mau semaksimal apapun saya di lapangan, LO saya kasih duit sebanyak apapun untuk memaksimalkan kinerja, tidak akan ada lagi. Kenapa? Karena oke lah kami lolos misalnya. Data kami setelah kami kumpulkan dengan maksimal 6.400, artinya lolos. Nanti akan mereka bayar aja beberapa orang untuk menggugat kami. Digugat di kecamatan, oh ternyata itu ganda. Digugat di kabupaten, oh ternyata ganda. Dicek ke lapangan, oh betul ganda. Kita bakalan gugur juga. Nah, di sini kami betul-betul marah karena itu desainnya luar biasa baik. Saya bilang perencananya ini luar biasa baik. Inilah yang kami maksud bahwa kami sudah didesain gagal dari awal. Karena apapun yang kami lakukan di lapangan tidak akan bisa membuat kami lolos menjadi calon. Kami menduga ini adalah kecurangan yang sudah terencana dan melibatkan komisioner KPU dan Bawaslu. Karena jika tidak ada kerjasama, maka tidak mungkin data ganda dan kurang administrasi sebanyak itu bisa lolos ke verifikasi faktual. Satu hal, aplikasi Silon KPU bisa mendeteksi kegandaan dan juga sudah dilakukan pengecekan secara manual. Jadi di aplikasi Silon itu bisa ngecek kegandaan. Harusnya berdasarkan data itu mereka sudah bisa mengeluarkan hal-hal yang ganda tadi. Kemudian ada perintah dari KPU provinsi untuk menyisir kegandaan secara manual. Artinya dicek satu persatu lagi.
Kalau 100 kegandaan saya akan tutup mata. Tapi ini ribuan di sini. Nah, kemudian sementara data kurang administrasi juga mungkin lolos, juga tidak mungkin lolos. Kenapa kami bilang tidak mungkin lolos? Karena banyak ditemukan data dukungan salah NIK saja bisa dapat ditemukan oleh petugas. Yang salah NIK itu maksud saya cuma 1 angka, ketemu sama mereka. Tapi yang di lapangan, yang jelas-jelas namanya beda, tanggal lahirnya beda, masih lolos. Artinya tidak mungkin ini salah tanggal lahir lolos kecuali disengaja, kecuali ada namanya penukaran data dan upaya perekayasaan data kami tadi. Itu. Kemudian kecurigaan kami semakin menguat sejak menemukan fakta bahwa dalam PKPU nomor 3 tahun 2017 pasal 18 ayat 14 menyatakan bahwa setiap melakukan pencuritan dukungan saat verifikasi administrasi harus dibubuhi paraf. Dan setelah melakukan pengecekan pada form B1 KWK, ternyata ada banyak pencoretan yang tidak dibubuhi paraf dan seperti menggunakan pulpen yang berbeda, sehingga kami menduga bahwa telah terjadi penambahan pencoretan. Artinya saat kita melakukan verifikasi administrasi, petugas mencoret TMS di paraf sama petugas. Nah, di sini kami menemukan data ada beberapa coretan yang memang di paraf, tapi ada yang tidak. Nah, kami menduga yang tidak ini adalah tambahan dari oknum yang tidak bertanggung jawab di situ. Fakta lain yang kami temukan adalah data PPS dan data LO yang tidak sama. Di PPS dukungan atas nama Mimi Rustiana, Desa Tanjung Aur, Kecamatan Bunga Mas dinyatakan MS ke Aliman. Sedangkan di data LO MS ke Bambang. Sehingga kami menduga telah terjadi perubahan data di sini oleh KPU. Telah terjadi perubahan data. Berikutnya juga kami di lapangan kami betul-betul memiliki bukti dan saksi bahwa 17 ya Kairum itu TMS pada dukungan saya waktu itu. TMS pada dukungan saya karena waktu itu sempat ribut. Jadi kalau kami sangat ingat bahwa dia menarik dukungan pada dukungan saya. Kemudian di hasil pencermatan KPU menjadi MS. Dan saya sudah melakukan pengecekan di sini bersama Pak Aziz ketua dan Bu Erina, ternyata betul-betul MS. Dan di situ kami menduga ada perubahan data lagi. Selain itu, upaya untuk menggagalkan kami juga semakin terlihat ketika Bawaslu membeberkan hasil pencermatan data ganda pada saat verifikasi faktual. Seharusnya kalau Bawaslu kerja itu selesai di verifikasi administrasi. Atau dari tanggal 4 sampai tanggal 10 itu masih ada jeda waktu 6 hari. Bawaslu punya semua data untuk melakukan pengecekan. Tapi Bawaslu tidak melakukan itu. Dan melakukannya di hari kedua ketika kami sudah faktual. Mengapa? Karena dia takut kami masih lolos ketika hari kedua itu. Karena saat hari kedua ketika saya pulang, saya memberi rekan-rekan ini dana yang sebanyak-banyaknya supaya bisa memaksimalkan kinerja di lapangan. Sehingga kami semua data itu terkumpul dengan banyak, dukungan hadir, banyak yang hadir. Saya pikir mereka takut lagi. Makanya mereka blunder dan menurunkan hasil pencermatan lagi. Padahal itu harus sebenarnya diselesaikan di administrasi, dan itulah yang kami jadikan barang bukti. Nah, upaya lain yang kami duga disengaja untuk menghambat kami adalah penyerahan berkas ke PPS dilakukan tanggal 10 sore hari, yang mana harusnya itu adalah hari pertama kami melakukan proses faktual. Artinya banyak tempat tidak bisa melakukan verifikasi faktual hari pertama karena data belum menyampai atau nyampainya malam, sehingga kami sudah kehilangan 1 hari dari total 7 hari waktu faktual. Di sini tidak ada pidananya, cuman pendukung. Nah, dari uraian di atas, jika seandainya tidak terbukti kecurangan, maka jelas itu merupakan kelalaian yang mengakibatkan kerugian besar bagi kami Bapaslon. Betapa tidak, jika dari awal KPU dan Bawaslu menjalankan tugasnya dengan baik, maka data ganda dan data tidak lengkap administrasi tersebut akan gugur saat verifikasi administrasi. Dan jika itu dilakukan, maka dukungan Bapaslon sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat di awal. Melihat kenyataan itu, tentu kami Bapaslon tidak akan melakukan verifikasi faktual, di mana sangat banyak merugikan pihak kami. Rugi biaya, rugi waktu, rugi tenaga, dan risiko yang sangat besar. Artinya kalau kami melihat dukungan kami itu hanya 7.000 lagi aja, kami tidak akan faktual lagi. Atau kami melihat apalagi kalau cuma 6.400 misalnya, kami tidak akan melakukan faktual. Tapi saya bilang, ini didesain luar biasa bagus. Nah, ini yang paling penting.
Teradu melakukan tindakan tersebut pada saat tahapan dukungan perbaikan tanggal 27 Juli 2020 sampai 21 Agustus 2020 di Kabupaten Bengkulu Selatan. Teradu diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 544 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, memalsukan data dan daftar pemilih dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Kemudian kami juga lanjutkan di pasal 550 yang berbunyi, setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan paling banyak 24 juta rupiah. Kemudian pasal 554 yang berbunyi, dalam hal penyelenggara pemilu memerlukan tindakan pidana pemilu sebagaimana dimaksud pasal 488, pasal 491, pasal 492, pasal 500, pasal 504, pasal 509, pasal 510 dan seterusnya. Pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 dari ketentuan pidana yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Juga kami menuntut termohon Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Pada pasal 17 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan hukum memalsukan data dan daftar pilih sebagaimana masuk pasal 58 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda sekitar 12 juta rupiah. Dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dan atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 dari ancaman pidana maksimum. Terakhir, pasal 180 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menghilangkan hak seseorang menjadi calon. Ini yang paling penting. Menghilangkan hak seseorang menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota atau calon wakil wali kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 36 juta rupiah dan paling banyak 72 juta rupiah. Ayat 2, setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menghilangkan hak seseorang menjadi gubernur, bupati, atau wali kota, atau meloloskan calon atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 7 dan pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 96 bulan dan denda paling sedikit 30 juta rupiah dan paling banyak 96 juta rupiah. Saksi-saksi di sini ada Andi Widi Sogeng, Debi, Eko, Ago, Adi, Hengki, dan terlampir, dan kami bisa memberikan saksi lebih banyak lagi dibanding ini. Ini saksi permulaan. Bukti-bukti berita acara penyerahan dukungan awal Bapak Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, berita acara hasil verifikasi administrasi dukungan awal Bapak Paslon dan Wakil Bengkulu Selatan, berita acara hasil faktual dan rapat pleno dukungan awal Bapak Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, berita acara penyerahan dukungan perbaikan Bapak Paslon dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, berita acara KPU hasil verifikasi administrasi, berita acara dukungan ganda hasil verifikasi administrasi. Karena dalam berita acara ini jelas dukungan ganda itu cuma ada 44 lagi. Yang sisanya kedukungan saya, dukungan lain sudah ada 0, tapi di lapangan ternyata terlihat ada. Berita acara Dukcapil, surat keputusan hasil pleno KPU, data ganda, surat pemberitahuan hasil pencermatan Bawaslu. Ini yang kami jadikan dasar data tadi. Kemudian B1.1 KWK data dukungan perbaikan yang tidak lolos administrasi saat verifikasi faktual. B1.1 KWK data dukungan perbaikan ganda yang saat verifikasi faktual. Foto perbedaan data PPS dan LO. Video pengakuan PPS terhadap adanya perbedaan data di PPS dan LO. Video saat rapat pleno. Video rapat pleno saat kami melakukan keberatan dan KPU tidak menanggapi keberatan kami dan secara sepihak mengesahkan hasil keputusan tersebut.
B1.1 KWK dukungan yang dicoret tapi tidak dibumbui paraf. B1.1 KWK data yang tidak lolos verifikasi administrasi, ini masih di KPU yang 640. Kita akan, kalau kita cek KPU dan B1 KWK yang ada di KPU dan Silon, kita akan menemukan buktinya di situ. Tapi kami sudah surati untuk minta, tapi belum ya. Ini hasilnya kami belum tahu. Kemarin hari apa kita nyoroti itu? Senin ya. Senin kami sudah nyuratin untuk bukti. Rekap data hasil verifikasi administrasi oleh KPU. Itu bukti-buktinya.